Ini ada sistem satu dari NaCl ke pasien, ya. Kemudian dari manometer juga nanti dari infus ke manometer dan dari manometer ke pasien. Ini kalau posisinya seperti ini berarti terhubung dari infusan ke manometer. Jadi posisi trail stopcock yang bagian belakang ini yang tidak ada kerannya, ini area untuk menutup. Jadi sekarang ke sini ini areanya sudah tertutup. Ya, tapi kalau posisinya nanti kita geser, berarti ini ke sini iya, ke sini iya. Semua bakal turun. Kalau ini dinyalakan, infusannya akan nyala. Terus ini juga kalau ini dibuka, ini akan semua ke pasien. Ya. Nah, tapi kalau posisinya seperti ini menghilang, ini semua terkunci. Ya, jadi kalau misalnya mau tindakan, kunci dulu dengan cara posisinya menghilang seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pengukuran SPP dulu. Setelah itu kita melakukan tindakan untuk perawatan insersi di sini. Suruhannya nanti pada saat ujian belum tentu dua-duanya dilakukan. Bisa jadi suruhannya hanya mengukur SPP atau hanya mengukur area insersinya saja, ya. Oke, nah nanti caranya sebelum kita tetap kita akan kontrak dulu. Assalamualaikum Pak, saya Santi, hari ini saya dinas pagi dan saya akan melakukan pengukuran dulu CPP. Tapi sebelumnya minta maaf, saya nanti pada saat mengukur CPP Bapak harus buka dulu bajunya sebagian sebelah, kita akan buka. Terus nanti posisi Bapak tangannya ke atas. Ya, jadi posisi tangan Bapak boleh ke samping, tapi ini akan merepotkan kita pada saat pengukuran. Ini yang paling bagus itu adalah posisi tangannya ke atas, ya. Oke, kita lihat dulu areanya. Ini sudah oke. Sudah mulai persiapan alat, tapi kita harus sudah mulai melakukan dari awal ya, pemasangan handscoon tetap kita harus siapkan. Jadi mulai memeriksa menyiapkan alat steril, kita siapkan pakai handscoon. Nah, oke, lupa dulu ya. Oke, nah ini kan sama dengan perawatan luka, ya. Teknik membuka menyimpan tutup instrumen steril, kita sudah tidak boleh menyentuh area bagian dalamnya. Sekarang ini kan tidak ada korentan, gimana caranya? Ini harus dalam keadaan tetap steril, ya. Kita bisa ambil satu dengan tidak menyentuh yang lainnya. Oke, kemudian kita siapkan. Nah, ini bisa sampai jatuh. Nah, jadi kita siapkan di rumah sakit ini sudah dalam kondisi propak, ya, dengan keadaan steril. Cara bukanya jangan dijatuhkan karena ini areanya kecil. Kecuali kita mau ada area yang sudah kita siapkan, area sterilnya besar, baru kita bisa menjatuhkan. Tapi kalau kecil, kita bantu menggunakan pinset. Oke, kita butuh pinset satu untuk membukakan kasa agar bisa menahan pinset tidak sampai terjatuh. Oke, tahan dulu di sini. Kemudian kita butuh 2 kasa kering, satu untuk mengeringkan, satu untuk menutup area luka. Terus nanti kita butuh 2-3 kasa lembab, ya. Oke, jadi kita siapkan ada 5 kasa, cukup 2-3. Kemudian yang 2 kita akan siapkan untuk diperap, dibikin kasa lembabnya secukupnya. Oke, cara memegang pinset, ya, posisinya seperti ini, bukan seperti memegang subjek, tidak terkendali. Tapi kalau memegang pinset, ini yang harus mengendalikan, ya. Oke. Terus tidak perlu 2 kom, cukup 1. Ini masih area steril. Kemudian kita perah.
Ini sudah tidak ada air ya, karena kita memberikannya secukupnya. Tapi kalau masih ada air, kita bisa membuang. Ya, oke. Nah, simpan ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita siapkan untuk mengukur dulu SPP bersih. Siapkan ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran SPP. Dibuka dulu sebagian bajunya. Kemudian kita akan minta pasien mengangkat tangan. Mengangkat tangannya. Kita angkat sampai ke atas, tapi kita usahakan posisi. Nah, ini bonekanya posisinya jangan sampai ditarik ke sini kemudian diangkat ya. Tapi ini posisinya seperti ini. Nah, ini harus posisi ke nah. Ya, seperti ini ya posisinya. Oke, ke atas. Nah, ke sini. Oke, dan kita usahakan pasien tanpa bantal. Kalaupun ada bantal, bisa sampai pasiennya sesak, masih bisa memungkinkan. Yang penting nanti ini kleber statiknya lurus ya. Kita minta pasien untuk tidak mengangkat bantal. Angkat dulu pasien. Kemudian sekarang yang harus kita lakukan adalah mengukur kleber statik. Disebut kleber statik itu area 0 point. Area 0. Area 0 itu di mana titik ujung ini ada berada di tempat yang tepat seukuran dengan titik 0. 0-nya ini yang ada warna bening. Ya, plastik bening ini adalah titik 0. Ini harus sejajar dengan ini. Gimana caranya? Kalau udah terlihat seperti ini, aja udah terlihat ini lebih tinggi, kita atur dulu. Atur dulu kita kira-kira. Bisa pakai ini juga. Ini kita kira-kira harusnya begini ya. Oke, nah tapi untuk memastikannya kita akan menggunakan waterpass. Nah, cara menentukan mencari di mana area 0 point-nya, kita cari ICS keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, tegak lurus sampai ke mid aksila. Area ke kanan itu adalah area 0 point ya. Nah, kita kasih tanda ini bahwa sudah ada 0 point di sini. Sudah dikasih tanda. Oke. Nah, jadi kita ukur titik 0 ini dengan 0 point ini harus sejajar. Caranya kita gunakan waterpass. Hati-hati, waterpass harus selalu posisinya lurus dua-duanya. Ya, pada saat dibuka ini harus dalam kondisi lurus dua-duanya. Nah, terus sekarang gimana caranya? Kalau kita kan mau memisahkan tuh, kadang-kadang tidak terkendali. Ini naik, kalau ini naik dia akan mencerat keluar. Ya, kalau ini naik nanti ke kita juga basah. Jadi posisikan tetap lurus, ya, tetap lurus seperti ini. Tapi tangan kita ada di sini. Coba terus. Jadi ini kalau mau dinaikkan kanan, naik juga yang kiri. Kalau mau diturunkan yang kiri yang kanan, turunkan juga yang kiri. Nih, sekarang kita akan naikkan. Nah, ini sudah pada titik 0 point. Berarti titik 0-nya harus ada di sini, kurang ke bawah berarti kan? Nah, ini areanya ada di sini, berarti harus agak diturunkan. Hati-hati pada saat kita memasang lagi. Turun. Ya, oke. Ini sudah satu jajar segaris ya. Tutup lagi karena kalau tidak ditutup nanti akan jatuh. Ini sudah aman karena sudah tertutup. Nah, oke. Sekarang sudah kita temukan 0 point-nya. Berarti sekarang kita akan membuka sistem 1. Sistem 1 itu adalah dari cairan infus
dari sini, ini akan dialirkan ke pasien. Berarti area yang tertutup ini harus menutup yang ke manometer, ya. Oke, kita lihat, pastikan aliran infusnya lancar. Oke, sudah lancar. Kemudian kita akan alirkan dari infus ke sini, gitu ya. Isi sampai 25. Nah ini karena tadi sudah disetting sampai 25. Bentar, kita coba dulu, kita masukkan dulu ke pasien. Ini akan turun, kita ambil yang sebelah sini ya. Belum ini. Ibu ingin memberi contoh dulu bagaimana caranya mengisi manometer. Nah, belum ya. Nah, oke, tadi sudah isi, sudah kita pastikan sistem 1, berarti sudah lancar tetesannya. Sekarang kita akan buka sistem 2, berarti dari sini harus mengalir ke manometer. Dari sininya dari mana? Dari infus ke manometer, ya. Oke, buka cairannya pelan-pelan. Itu tolong dicetrekin itu lampunya. Lampunya tolong dicetrekin. Jadi yang sini harus tutup ibu. Ya. Coba matikan lagi. Tolong matikan lagi. Satu-satu di ini. Nah, tekan. Ini dengan ini. Oke, kita alirkan pelan-pelan. Lihat. Terlalu tinggi sebentar. Belum aja ya, selama pengukuran kita buka. Sudah, tapi kita sudah ini nih kelebihan ya. Nah, kalau kelebihan kasih dulu ke pasien. Oke, nah itu tadi. Nah, naik terus sampai 25. Nah, gitu ya. Sampai 25. Kalau sudah sampai 25 di manometer, berarti sekarang kita akan melakukan pengukuran. Jadi pengukuran itu dari manometer ke pasien dibuka. Sementara ini yang ke infus ditutup. Berarti ini yang area yang tidak ada keran menutup area infusnya. Nah, terus nanti kita lihat harusnya ada setiap pasien inspirasi, ekspirasi ini ada ondulasi turun naik. Gitu ya. Pada saat dia napas naik, turun napasnya turun. Oke. Terus nanti dia berhenti di mana? Nah ini berhenti di 4. Normal nggak kalau berhenti di 4? Normal. Berapa normalnya? 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ada juga yang menyebutkan 2 sampai 10 ada, ya. Oke, jadi kita pakai ukuran dulu yang dari 3 sampai 10. Kalau kurang dari 3 artinya apa? Artinya pasien kekurangan cairan. Kalau lebih dari 10, pasien kelebihan cairan. Berarti ini untuk mengukur volume cairan pada pasien, ya, bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 cm H2O, ini pasien mesti harus segera dikoreksi cairannya, kasih buyur. Berapa sesuai dengan kebutuhan tensi dulu pasiennya. Kemudian kalau dia kelebihan, berarti kita kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan diuretik. Gitu, ya. Oke, kalau gitu sudah selesai sistem 3-nya sudah ditutup lagi. Cek lagi sekarang infusannya. Tutup sekarang yang manometer. Berarti kita cek lagi tetesan infus. Oke. Udah bagus. Oke, kita tutup. Tetesannya asnet ya ke pasien. Jadi kalau sudah diukur, sudah oke, sudah selesai. Berarti ini pengukuran tinggal dicatat nilainya 4. Berarti masih dalam batas ya. Oke, sekarang saya pakai dulu. Silakan sok 1 orang. Berarti yang awal
kondisi lukanya basah, merah atau kotor gitu ya. Kalau kondisinya bagus seperti ini, kita cukup menggunakan 2 untuk mengoles, sampai 3 juga bisa. Oke, kita siapkan. Kita akan buka dulu untuk membuka transparan. Karena ini kita masih menggunakan hand spoon, kita langsung saja kita buka. Kalau udah menyentuh kena plastik bisa. Nah, kita akan bedakan dengan alat-alat ini nanti kalau di ICU. Oke, kita lihat setelah dibuka ada kemerahan atau ada rembesan air, rembesan darah. Kondisinya ini masih baik-baik saja. Sekarang yang mengambil itu yang tangan kiri, ya, tangan kiri operkan ke tangan kanan. Posisinya begini, bukan begini ya. Ke pasien 1 oles saja, 1 oles. Oke, ambil lagi tangan kiri. Operkan ke kanan. Oke. Atau dari dalam keluar sirkuler, ya. Tapi kita akan kesulitan untuk sirkuler karena ini kita ada ini nih. Jadi memang biasanya 1 oles saja, Ya. langsung ya. Oke, sudah kita keringkan karena tidak ada cairan dan rembesan. Kita keringkan saja. Kemudian kita akan tutup. Kita tutup. Ya. Hanya tinggal butuh plaster. Aku di sini. Nah, ya, kalau sudah selesai, berarti kita sudah selesai melakukan pengukuran SPP dan perawatan luka. Ini lukanya bagus Pak, nggak ada cairan, nggak ada kemerahan, dan juga tidak ada bengkak. Ya, jadi nanti kita akan kesini lagi untuk mengukur SPP lagi, ya. Ini sebetulnya harus di atas, ini posisi ini. Tapi ini kalau pendek ini beresiko ini kecabut, ya. Nah, jadi tetap posisikan seperti ini. Ya, oke. Itu ada perawatan luka masuk udah pernah ya. Iya. Yang tidak boleh itu adalah kita mencampur adukan pinset dari yang steril ke pasien. Ambil tangan kiri, pegang, dan posisi pegangnya jangan lupa cara memegangnya posisinya seperti ini. Ya, terus nanti kalau mau mengoperkan, boleh nanti dijepit kayak gini. Gak masalah kalau ini ternyata susah dikendalikan, mau dijepit misalnya gitu. Nah, kalau mau dijepit boleh, tapi bukan begini ke pasiennya. Posisinya berarti ini. Gitu. Ya, ke pasien seperti ini. Ya. Yuk, sok silakan.